Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan tugas riset operasional yang berjudul Metode Transportasi Stepping Stone. Di sini saya bernama Tri Kuringati dan rekan kelompok saya yaitu ada Anissa Uswatun Hasanah, ada Kisya Alivia Pangestika, serta Tasama Dasari. Pengertian metode stepping stone yaitu transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi dikatakan seimbang jika total jumlah antar sumber dan tujuan sama. Sedangkan transportasi dikatakan tidak seimbang jika sumber lebih besar dari tujuan atau jumlah besar lebih kecil dari tujuan. Metode stepping stone adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba. Dan pedoman alokasinya adalah sudut barat laut atau sudut kiri atas. Dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Kelebihan dan kelemahan metode stepping stone yaitu yang dari kelebihannya adalah dapat mendapatkan solusi yang optimum untuk mendapatkan nilai minimum dari masalah transportasi, dan untuk kelemahannya harus memiliki ketelitian yang tinggi untuk mendapatkan nilai yang paling minimum. Selain itu diperlukan waktu yang cukup lama. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun metode stepping stone untuk mencari variabel yang masuk. Yang pertama, arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Yang ketiga, jalur harus mengikuti kotak terisi kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Yang keempat, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Yang kelima, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Yang keenam, sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Langkah-langkah penggunaan metode stepping stone adalah sebagai berikut. 1. Perumusan masalah dengan menyusun tabel alokasi masalah. Dilakukan dengan memasukkan data-data kebutuhan premier atau permintaan agen agar kapasitas masing-masing pabrik dan biaya transportasi dari sumber atau pabrik ke berbagai tujuan dan agen. Kedua, penentuan alokasi. Penentuan alokasi dimulai dari sudut kiri atas pojok barat laut dengan memperhatikan kapasitas pabrik dan permintaan. Jika kapasitas pabrik masih tersisa, maka akan dialokasikan pada kotak selanjutnya. 3. Tes optimal. Tes optimal dapat dilakukan dengan cara merubah alokasi secara trial dan error, coba-coba agar biaya transportasi dapat berkurang sampai biaya tersebut menjadi optimal. Perubahan alokasi didasarkan pada kotak segi 4 terdekat. Vogel stepping stone. Syarat banyaknya variabel basis kotak yang ada alokasi harus memenuhi sebanyak baris basis sama dengan jumlah baris plus jumlah kolom min 1 sama dengan M plus N min 1. Jika tidak memenuhi M plus N min, maka perlu dimanipulasi agar terpenuhi M plus N min dengan cara mengalokasikan sebanyak 0 unit pada daerah tertentu, sembarang tempat atau kotak yang kosong. Fungsinya untuk membuat looping agar looping yang dihasilkan tertutup. Cara pembuatan looping tertutup: 1. Loop membentuk sudut 900. 2. Harus ada tapi hanya satu kotak yang kosong, variabel non basis pada loop yang dibuat. 3. Beri tanda min pada var non basis dan beri tanda berturut-turut memutar loop min plus min sebagai nilai.
bagi biaya yang terkena looping. Soal metode stepping stone. Berikut ada pabrik ABC, pabrik A Solo ada 10, A Kudus 5, A Tegal 15, B Solo 15, B Kudus 20, B Tegal 10, C Solo 20, C Kudus 10, C Tegal 20. Lalu kita menggunakan metode northwest corner, yaitu pengalokasian dari pojok kiri atas. Pojok kiri atas itu ke kanan 45, ke bawah 25, kita cari angka yang mana yang paling kecil, yaitu angka 25. Lalu kita taruh di tabel A Solo 25, ke bawahnya berarti habis. Lalu ke kanan kita taruh A Kudusnya itu 20, ke kanannya habis 45. Lalu kita taruh B Kudusnya itu 30 dan C Kudusnya itu 5, jadi habis total 55. Dan ke kanannya juga habis 30. Lalu ke C Tegalnya itu kita taruh 20, jadi ke kanannya pas 25. Lalu kita cari mana pabrik yang kosong atau tidak ada batunya, yaitu ada A Tegal, B Solo, B Tegal, dan C Solo. Lalu kita hitung berdasarkan arah jarum jam atau berlawanan jarum jam dengan aturan plus minus plus minus. Di A Tegal itu plus 15 min 5 plus 10 min 20 sama dengan 0. B Solo itu plus 15 min 20 plus 5 min 10 sama dengan min 10. Dan B Tegal plus 10 min 20 plus 10 min 20 sama dengan minus 20. C Solo plus 20 minus 10 plus 5 min 10 sama dengan 5. Karena masih ada angka minus, kita cari minus terbesar, lalu kita hitung selanjutnya di tabel kedua. Karena minus terbesar di sini minus 20 dan itu berada di B Tegal, selanjutnya kita lanjut ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya kita fokus ke B Tegal, dikarenakan di sini alur dari B Tegal adalah plus 10 min 20 plus 10 min 20. Jadi untuk A Solo dan A Kudus angkanya tetap A Solo 25 dan A Kudus 20. Lalu dari perputaran B Tegal, minus terkecilnya di sini adalah 20. Jadi B Tegal 0 dikurangi 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Lalu kita memutar searah jarum jam, berarti kita ke bawah ke C Tegal. C Tegal di situ 20. Karena di tabel sebelumnya C Tegal juga 20, jadi 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Lalu kita ke C Kudus. C Kudus sebelumnya ada 5, lalu kita ditambah dengan 20, jadi C Kudus sama dengan 25. Lalu kita naik ke B Kudus. B Kudus sebelumnya ada 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Lalu selanjutnya A Tegal sama dengan plus 15 min 5 plus 20 min 10 jadinya 20. B Solo plus 15 min 20 plus 5 min 10 sama dengan min 10. C Solo plus 20 min 10 plus 5 min 10 sama dengan 10. D Tegal plus 20 min 10 plus 20 min 10 sama dengan 20. Selanjutnya karena B Solo memiliki minus yang paling besar yaitu minus 10, yaitu plus 15 min 20 plus 5 minus 10 sama dengan minus 10. Lalu kita fokus ke B Solo. Untuk B Tegal dan C Kudus angkanya tetap, B Tegal tetap 20 dan C Kudus tetap 25. Kita menggunakan perputaran kebalikan dari arah jarum jam. Karena minus terkecil dari tabel yang di atas adalah 10, maka kita menggunakan 10 dikurangin dengan 0 maka 10. Selanjutnya B Kudus 10 dikurangi 10 maka 0. Lalu ke A Kudus sebelumnya ada 20 ditambah dengan 10 maka jadi 30. Lalu ke A Solo sebelumnya 25 dikurangi dengan 10 sama dengan 15. Maka dapat dijelaskan A Tegal sama dengan plus 15 min 5 plus 20 dikurangi 10 sama dengan 20.
B kudus sama dengan plus 20 min 5 plus 10 min 15 sama dengan 10. C Solo plus 20 min 10 plus 20 min 15 sama dengan 15. C Tegal plus 20 min 10 plus 5 min 10 plus 15 sama dengan 20. Karena di sini sudah tidak ada minus, maka sudah ditemukan biaya optimalnya, yaitu 15 dikali 10, 30 dikali 5 ditambah 10 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 25 dikali 10 sama dengan 150 ditambah 150 ditambah 150 tambah 200 ditambah 250 sama dengan 900. Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.